Shalom, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan anugerahnya. Kita semua sudah dibangunkan dengan tubuh penuh kekuatan kesehatan, bahkan napas kehidupan. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita awali kehidupan kita untuk membaca dan mendengarkan akan sabda firman Tuhan lewat sarota kita pada pagi hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kehadirat-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu, bahkan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Saat ini Tuhan, sebelum kami melanjutkan akan segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kami rindu Tuhan untuk membaca dan mendengarkan akan sabda firman Tuhan. Tuhan, buka hati dan pikiran kami saat ini, terangilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami baca, firman-Mu yang kami dengarkan saat ini, itulah yang senantiasa menjadi penuntun dan pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita bersama membaca firman Tuhan yang terambil dalam kitab 1 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. 1 Samuel pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Tabu Tuhan di tanah orang Filistin. Sesudah orang Filistin merampas tabu Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang di Asdod sampai hari ini. Tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat dan ia membingungkan mereka. Ia menghajar mereka dengan borok-borok baik Asdod maupun daerahnya. Ketika dilihat orang-orang Asdod bahwa demikian halnya, berkatalah mereka, tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita, sebab tangannya keras melawan kita dan melawan Dagon Allah kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul kepadanya semua raja kota orang Filistin dan berkata, apakah yang akan kita lakukan dengan tabut Allah Israel itu? Lalu kata mereka, tabut Allah Israel harus dipindahkan ke Gad. Jadi mereka memindahkan tabut Allah Israel itu ke sana. Tetapi setelah mereka memindahkannya, maka tangan Tuhan mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Ia menghajar orang-orang kota itu, anak-anak dan orang dewasa, sehingga timbul borok-borok pada mereka. Lalu mereka mengantarkan tabut Allah itu ke Ekron. Tetapi sesampai tabut Allah itu di Ekron, berteriaklah orang Ekron itu demikian, mereka memindahkan tabut Allah Israel itu kepada kita untuk mematikan kita dan bangsa kita.
Sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja kota orang Filistin itu dan berkata, "Antarkanlah tabut Allah Israel itu, biarlah itu kembali ke tempatnya, supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita. Sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut, tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat. Orang-orang yang tidak mati dihajar dengan borok-borok, sehingga teriakan kota itu naik ke langit." Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada pagi hari ini, tetap menolak. Tetap menolak. Kisah dramatis tentang tabut Allah dan Dagon dalam perikop bacaan kita ini ingin mengungkapkan tentang keunggulan dan kekuasaan Allah atas semua sembahan manusia, di mana dalam kisah ini diwakili oleh Dagon. Dalam agama orang Kanaan, Dagon adalah ayah dari dewa Baal. Orang Filistin berpikir dan percaya bahwa kemenangan mereka atas Israel adalah kemenangan Dagon atas Allah orang Israel, yang ditandai juga dengan direbutnya tabut Allah. Cukup mengherankan bahwa meskipun kejadian yang menimpa Dagon dan bencana atau tulah dalam bentuk penyakit tumor atau borok-borok melanda mereka di Asdod, Gad, dan Ekron, mereka tetap tidak berubah pikiran dan sikap. Mereka hanya melahirkan tradisi agama baru, yakni tidak menginjak ambang pintu Dagon. Ayat 5. Untuk mengingat peristiwa tumbangnya Dagon, mereka tetap mengandalkan Dagon. Meski kematian dan borok-borok menimpa mereka sebagai pertanda kekuatan kuasa Allah yang sungguh tak tertahankan, mereka hanya melihat keunggulan Allah sebagai yang memberi tekanan, dan kuasanya takkan berpengaruh lagi jika tabut Allah dikembalikan ke tempatnya. Allah sebenarnya hendak menyatakan dirinya sebagai yang mengatasi semua dan tak tertandingi, supaya orang Filistin bertobat, menerimanya, dan memperoleh hidup. Penolakan terhadapnya hanya akan mendatangkan malapetaka, bahkan kematian. Sebaliknya, ketika menyambut Dia akan membawa kebaikan dan kehidupan. Allah menyatakan diri dan kehadirannya melalui berbagai cara, dan penyataan yang penuh dan sempurna itu adalah di dalam dan melalui Kristus anak tunggalnya. Berhadapan dengan Dia yang selalu menawarkan kehidupan, setiap orang harus memilih, menolak atau menerima. Menerima berarti mereka harus hidup, dan menolak berarti mereka binasa. Penerimaan itu menyangkut perubahan yang radikal dan menyeluruh, perubahan yang berpangkal pada pikiran atau pertobatan. Karena itu, ya dalam hidup ini waspadalah. Jangan sampai perubahan itu hanya terjadi pada aspek tradisi atau ritual peribadahan, atau perubahan perilaku ataupun perbuatan Allah yang menghendaki supaya kita sungguh-sungguh berpaling kepadanya dengan segenap hati dan pikiran. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita satu dalam doa syukur. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami baca, kami dengarkan saat ini Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan senantiasa menjadi pelita dalam kehidupan kami dan terang bagi setiap langkah kaki kami.
Bapa di surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa bagi anggota jemaat-Mu yang saat ini bersuka cita karena mereka mengalami sukacita lewat pertambahan usia. Biarlah dengan bertambahnya usia ini Tuhan, mereka semakin dekat dengan Tuhan dan mereka semakin yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, tetapi Tuhan selalu hadir di dalam setiap kehidupan mereka setiap hari. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah, yang sedang berobat jalan maupun yang dirawat di rumah sakit. Tuhan datang dalam kehidupan mereka, Tuhan datang sebagai dokter yang ajaib. Biarlah oleh kuasa-Mu, oleh bilur-bilur-Mu, mereka semua dapat kembali pulih, kuat dan sehat oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan berkati setiap makanan, minuman, bahkan obat-obatan yang mereka makan. Biarlah melalui itu semua Tuhan, mereka dapat memperoleh kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Bapa di surga, hari ini Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin saat ini mereka sedang berada dalam duka cita karena kehilangan orang yang mereka kasihi dalam hidup mereka. Kiranya Tuhan kuatkan iman percaya mereka, Tuhan datang dalam kehidupan mereka, Tuhan menguatkan mereka dan menghibur mereka. Biarlah di tengah duka cita yang mereka alami, mereka senantiasa punya pengharapan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, tetapi Tuhan selalu ada bersama dengan mereka. Bapa di surga, saat ini Tuhan, kami juga mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau berkati kami semua dalam kehidupan pribadi kami, dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam kehidupan anak-anak kami, bahkan dalam pendidikan. Biarlah dalam kehidupan kami selaku orang percaya, kami dapat melaksanakan semua tugas tanggung jawab kami, bahkan pekerjaan kami dengan baik, dengan benar, oleh karena Tuhan yang memberkati kami semua. Bapa di surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami, biarlah Tuhan yang berperkara. Bapa di surga, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami. Tuhan tuntun sertai kami, biarlah para pemimpin bangsa kami senantiasa memimpin bangsa dan negara kami dengan selalu hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang berperkara dan biarlah Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kami sepanjang hari ini dan memberkati kami semua. Ini doa syukur kami Tuhan, dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Demikianlah sarota kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.